Jet tempur Rusia dan rudal hantam dua kota Ukraina Barat. Pasukan udara dan rudal Rusia melakukan serangan terhadap kota Lutsk dan Ivano-Frankivsk di Ukraina Barat dalam 24 jam terakhir. Hal tersebut diungkap Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijen pada Jumat 1 Maret waktu setempat. Perlawanan kuat dari pasukan pertahanan udara Ukraina memaksa Rusia untuk mengandalkan amunisi stand-off untuk melakukan serangan terhadap sasaran jauh di dalam Ukraina. Kata kementerian itu dikutip CNN International Sabtu 12 Maret. Kementerian menambahkan bahwa pesawat taktis Rusia yang mendukung pasukan darat mengandalkan amunisi bodoh yang tidak terarah. Akibatnya serangan menjadi relatif tidak akurat dan tidak pandang bulu siapa yang diserang. Penggunaan amunisi ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan banyaknya korban dari warga sipil. Rudal Rusia hantam 9 sasaran militer di Ukraina, 4 depot senjata hancur. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah melakukan serangan dengan rudal presisi tinggi ke sejumlah target militer di Ukraina. Serangan itu dilakukan Sabtu malam waktu setempat, dilansir Reuters Minggu 24 April. Serangan rudal tersebut menghantam 9 sasaran militer termasuk 4 depot senjata di wilayah Kharkiv yang merupakan tempat penyimpanan senjata artileri. Rusia juga mengklaim bahwa sejumlah rudal dan artilerinya menghancurkan 4 depot senjata serupa di wilayah yang sama dan menghantam fasilitas militer di wilayah Dnipropetrovsk yang memproduksi bahan peledak untuk tentara Ukraina. Sehari sebelumnya, sebuah jet tempur Ukraina jenis Su-25 ditembak jatuh di Kharkiv, sementara 3 helikopter Mi-8 di sebuah pangkalan udara di kota yang sama juga hancur lebur akibat serangan Rusia. Perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh sebuah jet tempur Ukraina di area Novaya Dmitrovka, Kharkiv. Dalam pernyataannya, Konashenkov menyebut pasukan udara Rusia telah mengenai 66 fasilitas militer di Ukraina dalam semalam yang mencakup 3 gudang yang digunakan untuk menyimpan roket dan artileri, juga 58 area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan tentara pasukan udara Rusia mengenai 66 fasilitas militer Ukraina sepanjang malam, termasuk 3 pos komando 58 area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina, juga 3 gudang dengan roket dan senjata artileri, sebut Konashenkov. Konashenkov dalam pernyataannya juga mengklaim bahwa sejak awal operasi di Ukraina, Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan total 141 pesawat tempur, 110 helikopter militer, 538 kendaraan udara tanpa awak, 261 sistem rudal anti pesawat, 2.471 unit tank dan kendaraan lapis baja milik militer Ukraina. Ditambahkan juga bahwa 274 peluncur roket, 1075 artileri lapangan dan mortir, dan 2.311 kendaraan militer khusus Ukraina juga dihancurkan pasukan Rusia. Rudal jet tempur Rusia hancurkan stadion bersejarah Ukraina. Rudal jet tempur Rusia menghancurkan salah satu stadion bersejarah di Ukraina, Chernihiv Stadium, Jumat 11 Maret waktu setempat. Dalam foto-foto yang diunggah akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Ukraina, stadion yang sebelumnya memakai nama astronot Uni Soviet Yuri Gagarin itu terlihat porak-poranda. Tribun penonton nampak ambruk, puing-puing berserakan hingga sebuah lubang besar yang diduga bekas ledakan rudal terlihat menganga di lokasi. Foto-foto lain tentang situasi kerusakan juga diunggah oleh FC Desna Chernihiv yang memakai stadion itu sebagai markas mereka. Pihak klub mengklaim serangan ke stadion sudah 3 kali dilayangkan pihak Rusia. Chernihiv Stadium mulai dibangun pada 1936 setelah warga setempat sudah memakai lokasi tersebut sebagai taman kota sejak 1804. Stadion berkapasitas 3.000 penonton itu pernah hancur selama Perang Dunia III dan dibangun kembali pada 1950 dengan tambahan kapasitas mencapai 11.000 orang. Pada 1961, nama stadion sempat berubah menjadi Yuri Gagarin untuk menghormati sang astronot sebagai manusia pertama yang pergi ke luar angkasa. Gagarin pun pernah hadir ke stadion itu untuk berkunjung. Stadion itu juga pernah dipakai untuk laga kualifikasi UEFA Women's Euro 2009 dan 2013, sekaligus menjadi tempat latihan timnas sepak bola wanita Ukraina. Ledakan dan tembakan terdengar di distrik utara ibu kota Ukraina, Kiev. Pertempuran meletus Jumat 25 Februari. Pejalan kaki dilaporkan AFP berlarian demi keselamatan di wilayah Obolonsky. Tembakan senjata ringan terdengar di daerah. Kami mendesak warga untuk memberitahu kami tentang pergerakan pasukan, membuat bom molotov dan menetralisir musuh. Katanya Kementerian Pertahanan Ukraina mendesak warga sipil untuk melawan. Pasukan Rusia sendiri dikabarkan telah mencapai luar kota Kiev sejak Kamis ketika pasukan helikopter menyerang sebuah lapangan terbang di luar kota dekat dengan Obolonsky.
Militer Ukraina mengklaim telah menangkis serangan di pangkalan udara Gostomel, tetapi pasukan darat Rusia juga telah menekan tepi barat sungai Dnieper dari Belarus. Rusia menginvasi Ukraina sejak Kamis 24 Februari, sebelumnya Barat telah memperingatkan serangan dari November 2021. Kondisi Ukraina makin memanas pasca pengumuman kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia oleh Presiden Vladimir Putin Senin 21 Februari, waktu setempat. Moskow dilaporkan mengirimkan tentara ke wilayah Ukraina Timur. Outlet media Rusia RTVI memposting video konvoi militer yang bergerak melalui jalan-jalan kota Donetsk Senin malam. Donetsk adalah ibu kota Republik Rakyat Donetsk, salah satu dari dua wilayah pemberontak yang dideklarasikan kemerdekaannya oleh Putin. Konvoi itu termasuk senjata howitzer, namun menurut CNN International tidak dapat diidentifikasi. Tidak dapat diidentifikasi jelas apakah benar milik Rusia atau milik milisi pemberontak. Hal ini membuat Inggris menyebut Rusia sudah memulai invasi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa invasi ke Ukraina telah dimulai, kata Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid dikutip CNBC International. Rusia sendiri berdalih pengiriman pasukan sebagai penjaga keamanan, namun Ukraina merasa Rusia melanggar integritas dan kedaulatan nasional negeri itu. Terbaru, Amerika Serikat bereaksi. Presiden Joe Biden dalam konferensi pers terbarunya Selasa 22 Februari malam waktu setempat memastikan akan membantu Ukraina. AS akan masuk senjata pertahanan ke negara itu guna melawan invasi Rusia ke Eropa Timur. Biden juga memastikan akan mengerahkan pasukan AS memperkuat sekutu NATO di wilayah itu. Biden juga dilaporkan akan mengirim 800 tentara infanteri ke wilayah Baltik, termasuk 8 jet tempur F-35 ke beberapa negara sayap NATO di Eropa Timur. Mengutip Reuters, sumber pejabat AS juga mengatakan 32 helikopter serang Apache AH-64 juga akan diterjunkan ke wilayah Baltik dan ke Polandia.